Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support, masih setia mampir dan memberikan masukannya. Tak lupa Bang Do ucapin selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi seluruh umat muslim yang merayakannya. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dan selalu dalam perlindungannya. Amin. Sebelum memasuki part ke-6, alangkah baiknya Bang Do roasting pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Samarinda, mampir wisata di atas tebing. Memasuki waktu Idul Adha, dah nggak sabar, Mimin pengen bakar daging. Sesekali korban dong Min. Udah dong, tuh para penonton juga udah pada korban perasaan pastinya. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Dajun masih terus berjuang melawan Bae Gangra di lantai ketiga, dan mereka pun masih sama ngototnya. Tak ada yang mau mengalah untuk menentukan siapa hasil pemenang dari pertarungannya. Dan kini terlihat di mana Dajun bergegas maju menyerangnya, dan Gangra pun harus mampu menghadapinya meski dengan kedua tangannya yang telah cedera, yang mana dirinya ini masih saja terus memaksa untuk menggunakan sebelah tangan yang tersisa. Dalam hati Dajun sebenarnya memahami bila Bae Gangra benar-benar orang yang luar biasa. Ya meskipun begitu dirinya juga tak boleh kalah, karena selama ini Cho Hangil selalu mengingatkan dan selalu menegaskan, bila sekuat apapun musuh di depanmu, akan selalu ada sedikit peluang untuk dapat memenangkan sebuah pertarungan. Maka saat ini Dajun harus terus selalu fokus menghasilkan sebuah serangan dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dan ada pun rasa percaya terhadap seluruh keluarga yang selalu mendukung maupun bersamanya. Tatapan bodoh percaya akan keluarga itu benar-benar sangat menggangguku, ungkap Bae Gangra dalam hati. Sebenarnya saat muda dulu Gangra sendiri adalah seorang anak pelarian, dan ia pun sangat mempercayai bila orang-orang yang bersamanya adalah keluarga yang sesungguhnya, dan ia pun jelas selalu berjuang untuk dapat melindungi mereka semua dengan sekuat tenaga. Namun apa yang terjadi di mana mereka semua ternyata hanya memanfaatkannya, berhasil menjebak, berkhianat dan menipunya. Dan akhirnya tepat pada hari itulah dirinya mulai menyadari bila sesuatu yang disebut keluarga itu memanglah benar-benar tak pernah ada. Hingga suatu momen seseorang pendiri Haiguang mulai mendekati sekaligus memberinya sebuah tawaran, yaitu bergerak sebebas apapun, karena adanya sebuah dukungan akan selalu ia berikan. Bahkan ketika bertemu orang yang kuat, dirinya ini akan selalu memberinya sebuah tawaran, bergabung dengan dirinya atau memilih mati di kuburnya. Dan akhirnya dirinya pun mulai memiliki kehidupan dengan prinsip yang baru, yaitu prinsip yang diyakininya. Semua orang adalah musuh bagiku, dan kau bilang saat ini sedang berjuang untuk keluarga. Yang benar saja, ungkap Gangra dalam hati sembari mencoba bertahan sekaligus menyerangnya. Karena menurut Bae Gangra, Dajun ini benar-benar bajingan dan bodoh yang masih saja mempercayai sesuatu yang disebut keluarga. Dan semua itu jelas membuatnya sangat merasa muak pastinya, merasa ingin muntah sekaligus menjadi memiliki tekad yang kuat untuk mampu menghancurkan tubuhnya sekaligus ideologi bodoh yang dimilikinya. Hingga suatu titik Dajun berhasil dicengkramnya, dan bams, di mana sebuah hentakan kepala segera didapatkannya, membuatnya kehilangan kesadaran beberapa detik setelahnya. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana Gangra segera mengambil posisinya, dilemparkan sekuat tenaga dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, hingga membuat Dajun sekali lagi harus bangun dari dinginnya lantai ruangan yang menjadi saksi pertarungannya. Dalam hati sebenarnya Dajun merasa bila kekuatan tubuh yang dimilikinya sudahlah hampir mencapai limit ketahanannya. Lalu bagaimana bisa
monster ini masih bisa bergerak setelah semua serangan telah terus-menerus didapatkannya. Cih, bila insting saja tak cukup, akan kugunakan cara keahngil. Dan benar saja, di mana sebuah gerakan menutup pandangan mata segera dilesatkannya. Namun Baigangra dengan cepat masih mampu menghindarinya. Dan ia pun masih terus mencoba untuk dapat mendesaknya. Sial, kenapa tak ada apapun di sekitarku, ungkap Dajun dalam hati. Dan bams, di mana sebuah pukulan kuat tersebut masih mampu ditahannya. Di detik terakhir setelah sesaat lalu, Dajun tak juga menemukan sesuatu yang dicarinya. Sesuatu yang mungkin dapat mengganggu pandangan musuh di depannya. Dan akhirnya di mana lengan tersebut kini malah mendapat sebuah cedera. Sehingga tak mungkin mengeluarkan kekuatan maksimal seperti sebelumnya. Jadi tanganmu juga ikut rusak ya. Kalau begitu ini akan menjadi pertarungan yang adil, ungkap Gangra sembari terus-menerus menyerangnya. Yang mana saat itu Dajun benar-benar hanya mampu bertahan, tak menemukan sesuatu apapun yang mampu membantunya. Dan akhirnya dirinya ini harus sekali lagi bertaruh kepada seluruh keluarga yang terus-menerus dipercayainya. Bila mereka semua akan terus berjuang apapun itu kondisinya. Karena menurut Dajun, menyerah bukanlah opsi yang dimilikinya. Maka sebuah serangan counter segera dilesatkannya, mencoba menyerang Baigangra yang sama sekali tak pernah menduganya. Hingga serangan itu pun berhasil mengenainya, menghentikan seluruh serangan beruntun yang telah ia lesatkan sebelumnya. Cih, kenapa kau tak menyerah saja? Mau sampai kapan kau percaya pada mereka? Ungkap Baigangra mempertegas pendiriannya. Seseorang yang dekat denganmu di Haiguang, apakah kau mempunyainya? Tanya Dajun mencoba menanggapinya. Menurut Baigangra, dirinya ini sama sekali tak membutuhkannya. Karena hanya dua pilihan kehidupan yang selalu ia jalankan, yaitu sebagai seseorang yang menggunakan atau seseorang yang dimanfaatkan. Kau itu bangunlah. Tak ada cara hidup dengan kata berbunga-bunga seperti adanya keluarga, ungkapnya sembari mencoba maju menyerangnya. Jadi begitu ya, kau tak punya siapa-siapa bukan? Maka dari itu kau pasti tak akan mampu mengalahkanku, ungkap Dajun sembari mencoba mendekati bak air di sebelahnya. Karena menurut Dajun, cara bertarung di jalanan adalah menutupi pandangan musuh di depannya, kemudian menemukan senjata apapun di sekitarnya. Dan ia pun kini mulai bersiap untuk dapat memaksimalkan apapun itu yang berada di sekitarnya. Baguslah, pertarungan akhir kau memilih menggunakan senjata ya. Gangra, kau itu hidup di jalanan lebih dari aku, tapi kau sial sekali tak pernah menemukan seseorang yang bisa disebut keluarga. Apa dengan membunuhmu itu cukup menutup seluruh omong kosongmu, ha? Dan akhirnya hingga saat itu juga sebuah serangan kini siap dilesatkannya. Dengan sangat percaya diri, Dajun melompat menerjangnya. Karena menurut Dajun masih ada suatu hal yang mungkin ia lupa, yaitu pertarungan jalanan harus selalu memanfaatkan apapun itu di sekitarnya. Dan akhirnya sesuatu yang disebut keluarga benar-benar hadir sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikannya, datang membantu menghentikan gerakan Baigangra di detik-detik akhir menentukan pertarungannya. Dan bams, di mana sebuah pukulan kuat berhasil menyerangnya, mengenai Baigangra tepat di bagian kepalanya. Karena saat ini dirinya tak lagi mampu bergerak, sebab Hangil Fem telah mengunci seluruh pergerakan yang dimilikinya. Sontak ia pun terhempas karenanya. Ingatlah Gangra, orang yang sendiri itu tak akan pernah mampu untuk menang. Jika kau berurusan dengan keluargaku, kami semua akan selalu siap untuk berjuang membereskanmu, ungkap Dajun menanggapi argumen Baigangra sebelumnya. Dan akhirnya mereka semua berhasil menyelesaikan misinya, menghancurkan markas Haiguang sebelum mereka semua bergerak melawannya. Hingga mereka pun kini mulai merasa bila seluruh tubuh mereka teramat sakit saat mencoba beristirahat memulihkan tenaganya. Oi Dajun, sekali lagi kau mengejutkan kita semua.
hanya sendirian kau berhasil mengalahkan monster sepertinya. Ah iya, mungkin kedepannya Daehyuk nih yang akan mencuci piring untuk kita semua, ungkap Kim Tae mencairkan suasana. Dalam hati, Dajun cukup merasa menyesal tak mampu mempercayai salah seorang teman yang meminta pertolongan sebelumnya. Dan ia pun kini kembali teringat akan seorang ayah yang telah disandra oleh para anggota Haegwang sebelumnya. Ngomong-ngomong, di mana ayah Ikhwan? Hei, apa kalian lihat bapak-bapak di sekitar sini? Tanya Dajun memastikan lokasinya. Hah? Bukannya dari tadi hanya ada kau seorang? Hei, kau itu mau kemana? Tanya Kim Tae yang mencoba menatap Dajun yang merasa kebingungan memaksa keluar mencari apa yang ia inginkan. Tak lama berselang dirinya mencoba memastikan mencari di mana lokasi ayah Ikhwan yang tak seperti sebelumnya. Karena lantai 3 tak membuahkan hasil, ia pun turun ke lantai 2 untuk sekali lagi mencoba mencarinya. Ah Gayong, apa kau lihat bapak-bapak lewat sini? Mungkin iya, soalnya aku setengah sadar sebelumnya. Dan akhirnya dirinya pun bergegas menuju ke lantai pertama, berharap ayah Ikhwan dapat ia selamatkan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya. Ya bisa juga sebagai permintaan maaf pastinya atas semua kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Hingga akhirnya dirinya pun kini mencoba menanyakan kepada salah seorang anggota Haegwang yang terluka di depannya. Dan ia pun segera mengatakan bila Jung Byung-chul telah dibawa ke basement tempat parkir sesaat sebelumnya. Tapi jika Jung Byung-chul masih mencoba menolak permintaan, Haegwang pasti tak akan segan-segan membunuhnya. Mendengar sesuatu yang seperti itu, Dajun segera menghajarnya. Dan ia pun segera bergegas menuju basement seperti informasi yang ia dapatkan. Dasar sial, Haegwang, apa sih yang akan kau lakukan? Ungkap Dajun dalam hati. Sebenarnya Dajun sendiri menyadari bila tubuhnya tersebut tak lagi mampu menurutinya. Karena seluruh luka yang ia dapatkan benar-benar buruk, tak seperti pertarungan-pertarungan sebelumnya. Dan akhirnya dirinya pun terjerembab, tersungkur terjatuh karena kelelahan setelah terus-menerus memaksa tubuh untuk tetap berusaha menyelamatkannya. Sial, mengapa malah jadi seperti ini? Aku benar-benar tak ingin mengecewakannya lagi, ungkap Dajun dalam hati. Hingga akhirnya dirinya tiba di bagian parkir setelah terus-menerus mencoba memaksa kondisi tubuh yang hampir menuju akhir kekuatannya. Sekarang apa yang harus kulakukan? Apakah aku benar-benar terlambat? Tak lama berselang, seseorang tiba-tiba saja berbicara perlahan sekaligus memecahkan keheningan yang menyelimutinya. Kak Dajun, kenapa kau di sini? Tanya Sungho kepadanya. Sungho, terus kau sendiri kenapa kau di sini? Tanya Dajun balik kepadanya. Lalu menurut Sungho, dirinya ini bergegas menyusul kemari karena adanya informasi dari Ikhwan yang telah ia terima sebelumnya. Bila ayahnya tersebut sedang disekap dan ia pun bergegas datang untuk dapat membantunya. Soalnya dari tadi aku mendengar sesuatu di atas dan semua sangat berisik, jadi aku tak berani, ungkap Sungho mencoba menjelaskannya. Begitu ya, baiklah. Lalu bagaimana kau bisa terluka seperti ini, Kak? Kemudian menurut Dajun, dirinya ini berada di sini untuk bertarung dengan para anggota Haegwang dan eksekutifnya. Dan ia pun menjelaskan bila ayah Ikhwan telah diculik kembali sesaat setelahnya. Iya, aku dengar dia dibawa kemari. Apa kau melihat sesuatu? Tanya Dajun kepadanya. Lalu menurut Sungho, dirinya ini jelas tak melihat apa-apa karena sesaat lalu dirinya itu baru saja tiba. Lalu kenapa tidak kakak cek saja di ruangan sebelah sana? Ungkap Sungho memberikan saran kepadanya. Kemudian melihat ruangan tersebut, kini Dajun mencoba memahaminya. Dan ia pun bergegas memeriksanya. Karena menurut Sungho, dirinya ini bergegas kemari setelah merasa khawatir terhadap keadaan Ikhwan sebelumnya. Dan ia pun kini mencoba mengikutinya dari arah belakang perlahan mendekatinya. Tapi Kak, karena kau ada di sini, sekarang aku malah menjadi sedikit lega.
Aku ingat bagaimana kita bertarung bersama, maka sekarang akan kubalas itu semua dengan menyelesaikan pertarungan ini tanpa mendapat luka seperti waktu sebelumnya. Jadi setelah ini semua selesai, ayo kita makan bersama. Dan bams, dimana semua itu malah berakhir dengan adanya sebuah pukulan kuat melesat menuju wajahnya, menghentikan seluruh omong kosong yang semakin mengesalkannya. Sontak Sung Ho pun segera menanggapinya. Hei kak, apa maksud dari sudahlah, sekarang katakan, di mana ayah Ivan? Mengapa kau terus menyembunyikan tangan berdarahmu? Tanya Dajun sekali lagi tegas kepadanya. Dan akhirnya Sung Ho pun mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Bila tangan tersebut berasal dari badan Jidinga dan Jung Byun Chul yang tak mau menuruti apapun itu perintahnya. Ya mau bagaimana lagi, aku sudah berusaha menyembunyikan semua ini darimu. Tapi seperti yang kuduga sih, kau itu jelas mencurigaiku bukan? Ungkap Sung Ho yang kini mencoba memprovokasi atas semua sepak terjang yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Mengapa? Aku ini ingin sekali mempercayai kalian. Tapi kenapa kau malah lakukan ini? Sung Ho, cepat katakan, apa semua itu hanya kebohongan semata? Teriak Dajun sembari mencoba melesatkan pukulannya. Yang mana semua itu dipenuhi dengan rasa emosi yang dirinya pun cukup merasa bingung menghadapi itu semua. Lalu semua omong kosongmu ini apa sudah selesai Kak Dajun? Tanya Sung Ho sembari menahan pukulan keras yang sesaat lalu diterimanya. Menurut Sung Ho, semua ini sebenarnya sangatlah melelahkan. Harus berpura-pura menjadi teman idiot yang sepertinya. Dan ia pun segera menegaskan bila teknik bertarungnya akan menjadi seperti kehidupan lemah para anak pelarian yang selama ini mereka tunjukkan. Dan orang ini bernama Moon Sung Ho, salah seorang anggota eksekutif dari Haegwang. Sekarang hentikan semua omong kosongmu. Lalu mungkinkah ayah Iwan ada di bagasi? Tanya Im Dajun yang merasa semakin emosi menghadapi adanya seorang pengkhianat di depannya. Tak lama berselang, Sung Ho pun segera membenarkannya. Bila ia pun mau menjelaskan karena saat ini Dajun takkan pernah menang melawan Moon Sung Ho untuk dapat menyelamatkan ayah Iwan seperti sesuatu yang ia inginkan. Tak masalah bila ku katakan, apalagi kalian semua akan segera menuju kematian. Jadi kau sebaiknya menurut saja, ungkap Sung Ho menjelaskan situasinya. Kau itu benar-benar ya? Lalu biarkan aku tanya satu hal. Di mana Iwan sekarang? Memahami pertanyaan tersebut, Sung Ho tertawa mendengarnya. Karena sesaat lalu setelah Iwan ini bersikeras mencari ayahnya, Sung Ho ini menjadi cukup muak untuk terus bermain dan berpura-pura bersamanya. Maka dikubur di bukit sebelumnya adalah sebuah kematian yang telah dipilihnya. Mendengar penjelasan tersebut, kini Im Dajun tak lagi mampu menahan seluruh emosi yang dimilikinya. Dan ia pun bergegas maju menghadapi Moon Sung Ho yang terus-menerus mendesaknya. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan. Yang mana Dajun mencoba untuk terus menyerangnya menggunakan seluruh sisa tenaga yang masih dimilikinya. Sepertinya aku akan sedikit menahan mengingat kau adalah kakakku sebelumnya. Dan bams, dimana sebuah tendangan cepat kini segera dilesatkannya, menghempaskan Im Dajun menghentikan seluruh serangan yang telah ia lakukan sebelumnya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah tendangan rendah berhasil kembali menyudutkannya, memberikan Sung Ho kesempatan melesatkan pukulannya. Hingga sebuah uppercut kuat berhasil menusuknya, membuat Dajun kewalahan menghadapi Moon Sung Ho yang masih di kondisi prima, tak seburuk kondisi Dajun yang sedang dirasakannya. Dalam hati Dajun sebenarnya merasa bila tak hanya perbedaan stamina, melainkan adanya teknik bertarung yang Sun Ho tunjukkan jelaslah bukan sesuatu sepele seperti musuh-musuh yang telah dihadapinya. Karena adanya tingkat teknik yang lebih tinggi jelas akan membuat seseorang semakin mudah mengalahkan para musuh di depannya. Hei Kak Dajun, bukankah ini akan menjadi terlalu mudah untukku? Tegas Moon Sung Ho kepadanya. Sebenarnya Dajun sendiri tak bisa mengartikan
akan adanya perbedaan level di antara mereka berdua. Sebab semua ini dirasa cukup jauh jarak yang ditimbulkannya, hingga membuat Dajun merasa kesulitan ketika melawannya. Ya, semua ini terbukti dengan Moon Sungho sama sekali tak mengeluarkan keringat ketika dirinya ini menghadapi Dajun, walau tak seprima sebelumnya. Namun semua ini jelaslah menunjukkan bila kekuatan para eksekutif Haegwang benar-benar sangat luar biasa. Adapun dirinya ini tak akan mampu ia kalahkan di dalam pertarungan keras meskipun ia terus mencoba untuk terus dapat memaksakannya. Ya, mengingat Im Dajun sendiri belum banyak pengalaman pastinya. Kak, Baekhyang itu lebih lemah dariku. Lalu bagaimana caranya kau bisa mengalahkannya? Tanya Sungho sedikit mengejeknya. Dan akhirnya Dajun berhasil diselamatkan oleh adanya seseorang yang tiba-tiba saja datang melompat membantunya. Dan orang tersebut adalah Jung Ihwan. Ah, Ihwan, kupikir kau sudah... Cih, dia itu hampir bisa melakukannya, ungkap Ihwan mencoba menjelaskannya. Saat itu Sungho ini berpura-pura untuk membantunya, hingga suatu ketika dirinya ini menunjukkan sifat asli yang memang dimilikinya. Namun karena dirinya pernah di kondisi yang sama ketika bersama Baekhyang sebelumnya, maka itu semua tak akan menjadi mudah untuk mengulangnya menjadi yang kedua kalinya. Dan akhirnya dirinya berhasil meloloskan diri sekaligus mendapatkan informasi dari pergerakan Sungho selanjutnya. Ah, Ihwan, aku minta maaf ya. Kau di sini untuk menyelamatkan ayahku, bukan? Pertama-tama, mari kita bereskan dia terlebih dahulu. Mengamati adanya pemandangan tersebut, Sungho segera memberikan pendapatnya. Bila ini semua menjadi cukup mengharukan, ya mengingat dirinya ini sesaat lalu telah rela berkorban demi pertarungan keras di dalam bar sebelumnya. Dan ia pun cukup terluka parah mengingat itu semua. Jadi ini ya balasannya. Baiklah, bersiaplah para kakakku, ungkap Sungho sembari tersenyum mencoba menyerangnya. Sebenarnya dalam hati Sungho merasa cukup senang bisa mengajar mereka berdua setelah beberapa waktu lalu merasa sangat lelah dengan semua drama yang harus dilakukannya. Dan kini terlihat Sungho dengan cukup mudah menghadapi pertarungan tersebut karena mereka berdua berada cukup jauh berlevel di bawahnya. Hingga suatu titik Ihwan mulai mengeluarkan pisau di tangannya, mulai mencoba menyerang Moon Sungho secepatnya. Namun apa yang terjadi? Di mana dengan cukup tenang Sungho ini jelas mampu mengatasinya, yang mana dirinya ini adalah seorang eksekutif Haegwang, jelas tak akan mudah tumbang meski mereka berdua bersatu melawannya. Ya baiklah, cukup main-mainnya kak, kali ini tak akan semudah di bukit sebelumnya. Akan kupastikan mengubur kalian dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi Dajun mencoba bangkit melindungi Jung Ihwan yang berada di belakangnya, yang mana semua itu membuat Sungho menjadi semakin marah hingga beberapa pukulan kini mulai ia berikan. Dan Dajun pun terus mencoba berjuang untuk dapat menyelamatkan ayah Ihwan yang sesaat lalu dirinya ini pernah juga mencoba menyelamatkan Dajun di dalam pertarungan melawan Baekhyang sebelumnya. Kak Dajun, apa sih yang membuatmu ngotot begini? Apa kau pikir aku itu lemah? Ungkap Sungho menunjukkan sedikit kekesalannya. Lalu menurut Sungho, semasa ia hidup di jalanan tak banyak orang yang sanggup melawan ataupun dapat menghajarnya. Maka Dajun ini sebaiknya memahami bila mereka para orang kuatlah yang bisa melakukan apapun semau mereka di dunia yang kejam ini. Dan akhirnya di mana sebuah serangan fatal kini mulai disiapkannya, mencoba mematahkan tangan Dajun sekaligus menghancurkan semangatnya. Dan bams, di mana seseorang tiba-tiba saja menendangnya, menghentikan serangan tersebut, menyelamatkan Dajun dari adanya kondisi krisis yang sedang dihadapinya. Sontak ia pun terhempas jauh setelah menerima serangannya. Dajun, kau masih bisa bertahan di kondisi seperti ini. Kerja bagus, ungkap Cho Hangil setelah selesai menendang salah seorang eksekutif Haegwang di depannya.
Tapi kak, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang? Belum sempat selesai menanyakan hal tersebut, Cho Hangil segera menegaskan bila dirinya akan menjelaskan semua itu di lain waktu, dan saat ini ia membutuhkan beberapa detik saja untuk mengalahkan seseorang di depannya. Wah, mengejutkan ya. Apa kau yakin dengan ini? Karena jika kau memilih bergerak, maka ini sama saja dengan oi, apa sih? Kau berisik sekali rupanya. Bukankah orang terkuatlah yang boleh melakukan apapun di dunia yang kejam ini? Tegas Cho Hangil membalikkan semua pernyataan yang telah ia ungkapkan sebelumnya. Lalu bagaimana? Apa ada masalah dengan itu, ha? Baiklah, ayo segera kita akhiri, ungkap Cho Hangil sekali lagi menegaskan situasi yang dihadapinya. Sebenarnya siapapun orang dengan memiliki skill bertarung di jalanan pastilah pernah mendengar adanya sebuah nama, yaitu Cho Hangil. Ya, lalu mungkinkah kebenaran itu akan sesuai ketenarannya? Ungkap Sungho bergegas maju menerjangnya. Dalam hati Dajun sebenarnya merasa bila Cho Hangil adalah seorang pria kuat yang takkan mungkin kalah melawan salah satu eksekutif Haiguang ketika dirinya ini bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya. Namun mengingat Moon Sungho ini mampu setidaknya bertukar pukulan, bahkan mencoba untuk memojokkan Cho Hangil, maka sesuatu yang sesaat lalu pernah dipamerkannya sepertinya tak sekedar bualan semata, melainkan adalah sebuah kepercayaan diri yang didukung dengan kekuatan maupun teknik yang dimilikinya. Ternyata semua ini hanya sekedar mitos ya. Jika aku bisa mengalahkanmu, bukankah aku legenda selanjutnya? Ungkap Sungho sembari sebuah tendangan keras berhasil dilesatkannya. Mendengar pernyataan tersebut, Cho Hangil segera menegaskan bila selama ini dirinya ini hanya mencoba sedikit pemanasan supaya tak terlalu kaku dalam menikmati pertarungan yang dihadapinya. Hingga suatu titik, Cho Hangil mulai menunjukkan taring yang dimilikinya. Dengan melesatkan sebuah pukulan cepat, mampu merubah arah di detik terakhir sekaligus menambah kekuatan serang tak seperti sebelumnya. Lalu menurut Sungho, Hangil ini sangatlah aneh sekali. Melakukan banyak serangan dengan terus mengubah arah sesuai dengan keinginannya. Seakan serangan tersebut terus menerus mencari celah, mencoba mengubah tekniknya di akhir pergerakannya. Sontak itu semua jelas semakin mendesaknya, hingga akhirnya dirinya pun harus cukup puas tertunduk lesu di depannya. Oi, kau itu hanya sedikit pandai dalam berkelahi, jangan berpikir untuk melangkahiku. Ingat, banyak anak-anak kalian sepertimu yang harus berakhir buruk setelah mereka memaksa melawanku. Ungkap Cho Hangil sembari pukulan kuat segera menjemputnya. Namun apa yang terjadi? Di mana Sungho dengan perlahan kini malah mulai mengatakan bila dirinya mengaku kalah dan mencoba menyerah di dalam pertarungan keras yang sedang dihadapinya. Karena menurut Sungho, ini semua menjadi pertemuan yang terlalu awal bila dirinya harus langsung berhadapan dengan Cho Hangil di dalam pertarungan sesungguhnya. Dan ia pun termasuk orang yang berpikir cerdas. Maka sebuah tawaran kini coba ia berikan kepadanya. Bagaimana bila kau lepaskan aku? Akan kubuat seranganmu kali ini ke anggota Haiguang tak pernah terjadi. Lalu masih dilanjutkannya. Sebab dengan adanya laporan Hangil turut menyerang markas, maka sebuah perang skala besar akan benar-benar mungkin terjadi. Ya, karena sebuah alasan Haiguang untuk menyerang balik menjadi sangat kuat pastinya. Cho Hangil, pikirkanlah baik-baik. Ini kesempatan terakhirmu untuk menjaga Hangil family. Bagaimana? Apakah kau sepakat? Tanya Sungho mencari jawabannya. Mendengar pernyataan tersebut, sontak Cho Hangil segera memanfaatkannya. Segera diangkat tangannya guna menjabat demi menyelamatkan keluarga yang dimilikinya. Dan bams, di mana sebuah pukulan cepat menjadi jawaban yang diputuskannya, berusaha mengajar Sungho yang berpura-pura baik di depannya. Dan ia pun jelas merasa terkejut menerima tanggapannya. Mengapa? Bukankah ini semua yang kau butuhkan? Negosiasi. Harusnya kau itu berpikir dulu kan? Ungkap Sungho benar-benar terkejut dan tak mengerti apa maksud dari semua ini.
Hoi hoi, aku itu kesini setelah bertemu dengan seluruh para anggotamu. Ya termasuk seorang bos yang memerintahkanmu. Ungkap Cohangil sedikit menjelaskannya. Hingga akhirnya di mana sebuah perang habis-habisan kini telah menjadi sebuah keputusan akhir yang malah didapatkannya. Setelah Cohangil sendiri telah selesai bertemu sekaligus bernegosiasi mengenai pokok permasalahan dengan para anggota Haigwang sesaat sebelumnya. Cih, mengapa aku tak mendapatkan sinyal itu? Sial, aku harus bisa keluar dari kondisi ini, ungkap Sungho dalam hati. Tak lama berselang, tiba-tiba saja Dajun berteriak ke arahnya. Awas Kak Hangil, teriak Dajun mencoba mengingatkannya. Yang mana kini terlihat di mana adanya seorang menaiki kendaraan telah bersiap melindasnya, mencoba menabrak Cohangil dari sudut sebaliknya. Dan akhirnya Sungho pun berhasil memilih kabur. Dengan dirinya mempercepat memposisikan dirinya, membonceng sekaligus meninggalkan seluruh sandera maupun pertarungan yang dihadapinya. Kemudian menurut Sungho, ia pun berterima kasih karena kakak tertua telah mengirimnya sebagai bantuan di akhir pertarungannya. Namun dirinya ini sedikit merasa kecewa dengan adanya tugas Jung Byung-chul yang tak juga kunjung diselesaikannya. Moon Sung-ho, dia itu benar-benar badan jedingadan yang pantas diajar. Dasar pengkhianat sempak, ungkap Im Da-jun yang merasa sangat kesal menghadapi akhir dari situasi yang dihadapinya. Hoi hoi, kau tenanglah Da-jun, bukankah kau sudah mengejar salah satu markas Haigwang? Dan lihatlah, kau telah berhasil menyelamatkan ayahnya, ungkap Cohangil sembari menatap Ihwan yang mencoba menyelamatkan ayahnya di kondisi parah dipenuhi luka. Ingatlah, kau itu sudah mencapai banyak hal, tak ada yang perlu kau sesali, tegas Cohangil kepadanya. Dan akhirnya di mana malam itu juga mereka semua mendapatkan kemenangan untuk yang kedua melawan para eksekutif Haigwang di markasnya. Bahkan dengan adanya pertarungan tersebut, Dajun sendiri kini mulai menyadari tak ada satupun pertarungan yang dirasa mudah setelah dirinya memilih untuk kabur dari rumahnya. Dan ada pun satu pelajaran penting perihal kehidupan di jalanan, yaitu tak boleh asal percaya kepada siapapun yang tak pernah ia ketahui. Hingga di suatu titik hatinya sendirilah yang mampu kembali untuk memberikan kepercayaan kepadanya. Tak lama dari situ, Ihwan pun tak lupa berterima kasih untuk segala upaya apapun yang telah Dajun lakukan, akan selalu ia ingat sebagai hutang budi di kehidupannya. Dan akhirnya mereka bisa mulai percaya terhadap seseorang. Ya, semua itu semata hanya untuk tetap bertahan hidup pastinya, supaya mereka tidak mati, to not die. Hingga akhirnya semua pun pulang dengan tubuh dipenuhi luka. Ya kecuali Cohangil yang mereka pun tak tahu dirinya ini datang entah dari mana. Dan akhirnya setelah waktu berlalu, mereka semua tampak masih bersemangat seperti biasanya. Walaupun seluruh tubuh mereka jelaslah dipenuhi luka yang tak semestinya. Dan mereka pun percaya telah bertarung selama ini dengan lebih baik memberikan segalanya. Iya Kak Hangil, yang kau katakan sebelumnya itu maksudmu apa? Sebelumnya kau bilang tak ingin pergi untuk berperang, tapi malah masuk ke markas Gangra dan melawan Sungho setelahnya. Dan lagi kau malah menjelaskan bila kali ini kita semua harus bertarung habis-habisan. Mendengar pernyataan tersebut, Cadayop segera turut menanyakan akan kejelasan dari pokok masalah yang kini malah didengarnya. Lalu menurut Cohangil, ternyata para anggota Haigwang telah memiliki sebuah rencana, yaitu akan membunuh mereka semua terlepas ada Cohangil ataupun tidak di dalam penyerangannya. Maka karena hal tersebut, Hangil segera memutuskan untuk menerobos masuk ke markas Baigangra, mencoba mengamati situasinya. Kak Hangil, saat melawan Kiwong sebelumnya, kau benar-benar tahu cara bagaimana Haigwang beroperasi. Lalu mengenai informasi barusan kau dapat dari mana? Ini terasa benar-benar aneh, tapi kami tak bermaksud mencurigaimu, ungkap Kim Tae memberikan penjelasannya. Baiklah, mau bagaimana lagi? Toh ini bukan kabar spesial, dan ini hanya kabar lama sih. Dengarkan dan jangan salah paham.
adanya grup Haegwang. Akulah orang yang mendirikannya, ungkap Cho Hangil memberikan kenyataannya. Mendengar pernyataan tersebut, sontak mereka semua mulai merasa kebingungan, mencoba memahami situasi yang sedang didengarnya. Menurut Cho Hangil, dirinya ini menciptakan Haegwang bersama dengan ketua Haegwang yang saat ini, dan dirinya ini bernama Shin Woo-sung, adalah salah satu teman yang dimilikinya. Adapun salah seorang eksekutif nomor 2 adalah Nam Wo-chang, komandan kedua Haegwang yang ia temui 2 jam sebelum terjadinya pertarungannya. Ya, ketika mereka semua menyerbu markas Baekgangrak pastinya. Ah iya, orang itu bukan sampah seperti yang saat ini, tapi beberapa hal idiot terus-menerus dilakukannya. Dan pada akhirnya aku tak punya pilihan lain selain berpisah dengannya. Dan begitulah aku mulai meninggalkan Haegwang meski aku yang membuatnya. Tapi apa penyebab sebenarnya? Tanya Cha Tae-yeop kepadanya. Namun dengan cukup santuy, Cho Hangil segera menegaskan bila itu semua adalah sebuah hal yang rahasia. Dan ia pun memiliki kehidupan pribadi pastinya yang tak mungkin semua orang akan ia beritahu mengenai pokok permasalahannya. Lalu menurut Cho Hangil, karena mereka semua sudah mengajar Baekgangrak, maka selanjutnya Haegwang lah yang mencoba melakukan serangan dadakan kepada mereka semua. Terus jika memang begitu, apa nih yang harus kita lakukan? Apa kalian akan memilih untuk pindah? Tanya Cho Hangil perlahan kepada mereka semua. Dan akhirnya semua pun menjadi cukup bingung, merasa tak bisa menyepelekan masalah seperti waktu di markas Baekgangrak sebelumnya. Hoi, lari dan kabur itu bukan gaya Hangil fam bukan? Maka kuharap kalian tak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Toh aku sekarang juga bersama kalian bukan? Ungkap Cho Hangil mencoba menenangkan suasana. Ya, meskipun Dajun sedikit merasa janggal dengan adanya sikap Cho Hangil yang tak seperti ia tunjukkan biasanya. Hingga suatu momen Hangil mencoba menenangkan diri, mencoba menelaah situasi sembari dirinya ini membuka buku komik yang biasa ia baca, menemani selang waktu maupun kesehariannya. Hingga adanya sebuah foto kini terus-menerus diamatinya, seakan semua momen itu bergejolak, mengganggu seluruh emosional maupun beberapa masalah yang terlarut di pikirannya. Shin Woo-sung, ungkap Cho Hangil dalam hati. Berpindah sisi di mana ini adalah hari setelahnya, hari di mana mereka semua telah berhasil meratakan markas Baekgangrak sebelumnya, dan adanya sebuah pergerakan kini dimulai pastinya melalui sebuah acara mabar di dalamnya. Hei, kenapa hanya segini? Berikan lebih banyak daging untukku. Bukankah ini acara amal makan gratis? Dan orang itu bernama Lee Jun-soo, kelas 3 SMP, termasuk seorang anak pelarian. Tapi maaf, ini harus kupastikan bila mereka mendapatkan semuanya dengan rata. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju meja makan setelah beberapa hal kecil terjadi sebelumnya. Hei, kau itu keterlaluan, meski ini hanya acara makan gratis. Hoi, diamlah. Mereka itu lemah, tinggal kau ancam sedikit dan mereka pasti akan memberimu lebih banyak. Ungkap mereka sembari menikmati hidangan sekaligus mengobrol bersama-sama. Apa? Jadi kau tak pernah dengar mengenai Haegwang? Lalu menurut orang tersebut, Haegwang adalah sebuah grup mafia yang mengumpulkan para anak-anak pelarian di dalamnya. Lalu bila seseorang bergabung dengan mereka, maka jaminan tempat tinggal maupun adanya uang akan otomatis didapatkannya. Hah? Kok itu serius? Aku ini pandai mengajar seseorang loh. Bisakah aku mengikuti mereka? Aku lelah hidup seperti ini. Ah iya, terasa seperti lebih baik aku menusuk seseorang dan hidup di penjara. Ungkapnya sembari tak menyadari seseorang telah berdiri di belakangnya, memahami dan memperhatikannya. Kalian berdua, kita tidak memberi makan pada orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Meski kau itu anak pelarian, cobalah untuk hidup dengan lebih benar. Ah, siapa kau ini? Berikan aku uang, jadi akan kudengarkan seluruh ceramahmu, ungkap Lee Jun-soo kepadanya. Mendengar pernyataan tersebut,
dirinya bergegas menyetujuinya, mencoba mengajak Lee Junso mengikuti perkataannya. Jika kalian tak mengikutiku, maka aku akan menelpon polisi supaya kalian kembali dikirim ke rumah. Atau kalian akan bekerja sebagai pengurus gereja. Bukankah kalian tak memiliki tempat tinggal dan menginginkan uang? Tanya orang tersebut kepadanya. Lalu menurut orang tersebut, sebelumnya dirinya ini adalah anak pelarian juga. Dan dia pun segera mempersilahkan mereka berdua memasuki sebuah ruangan supaya dapat segera menentukannya. Kalian berdua dengarlah, jika kau hanya menusuk lalu masuk penjara, bukankah itu sia-sia? Maka hidup dengan gigih dan lakukan apapun semaumu adalah prioritas utamanya. Ungkap pria tersebut sekaligus membuat mereka berdua merasa terkejut setelah mengamati sesuatu hal di depannya. Oh, kakak tertua ya? Hei kalian, jangan malah bengong. Bukankah kau ingin apapun untuk bertahan hidup? Tanya sekali lagi orang tersebut kepada mereka berdua. Hingga tak lama berselang, sebuah pisau kini mulai diterimanya. Dan ia pun cukup merasa kebingungan dengan seluruh situasi yang sedang dialaminya. Hoi, kutegaskan sekali lagi. Bukankah kau bilang tadi ingin masuk Haiguang? Jadi cepat, tusuk dia. Karena ini adalah sebuah audisi dari suatu grup yang disebut Haiguang. Dan akhirnya Hu Ilta segera mempersilahkannya, memberinya sebuah kesempatan untuk membuktikan seluruh omongan yang telah ia katakan sebelumnya. Jangan bilang kau cuma bicara soal Haiguang, tapi ternyata kau hanya pengecut yang tak mampu melakukan tes sederhana. Ungkapnya sembari terus menekan sekaligus mendesak pola pikirnya, dan dia pun berharap supaya audisi kali ini akan mulai berjalan sesuai dengan apapun itu yang telah diinginkannya. Ah sialan, kalian jangan remehkan aku. Dan akhirnya sesaat setelahnya Hu Ilta segera mengumumkan akan kelulusan seseorang di dalam audisi sebelumnya. Dan ia pun segera menanti untuk memberi kesempatan seseorang lagi yang berada di sebelahnya. Jadi selamat, kalian berdua sekarang member yang terhormat dari grup Haiguang. Ungkapnya dengan perasaan puas mendapat anggota baru di dalamnya. Dan ia pun bergegas berganti baju setelah melakukan penyamaran epik sebelumnya. Tak lama berselang, seseorang anggota Haiguang segera memberinya laporan bila para eksekutif di markas tersebut sudahlah dihancurkan. Dan ia pun juga tak lupa mengenai adanya laporan seorang eksekutif yang telah berhasil menyelamatkan Moon Sung Ho di akhir pertarungannya. Baiklah, panggil seluruh eksekutif yang ada, karena akan ada sesuatu yang menarik terjadi. Maka bersiaplah kalian segera. Dan orang tersebut tak lain adalah pemimpin grup Haiguang sebagai kakak tertua yang bernama Shin Wosung. Sementara itu di sisi lain, seseorang sedang memohon untuk mendapatkan kebebasan seperti apa yang mereka inginkan. Sudahlah, kalian itu seharusnya melakukan apapun yang madam katakan. Bukankah kalian sendiri yang bilang akan melakukan apapun itu? Namun tak lama berselang ia pun semakin naik pitam, karena dua gadis tersebut mulai mengingkari janjinya, yaitu untuk bekerja di rumah bordil seperti apapun itu yang telah ia katakan sebelumnya. Ya meskipun mereka itu jelaslah ditipu pastinya. Dan akhirnya tak lama dari situ, seseorang tiba-tiba saja datang menghentikan seluruh kegaduhan yang sedang mereka timbulkan. Yonha, kapan kau datang? Kalian berdua, aku ingin sedikit bertanya, apa kalian sangat dekat? Dan mereka pun kini mencoba secara perlahan menganggukkan kepalanya. Lalu menurut Yonha, salah satu dari mereka akan dibolehkan pergi dan satunya lagi harus tetap tinggal di tempat ini, karena salah satu dari mereka tak mau menurut seperti apapun yang mereka minta. Hingga sebuah tamparan kini mulai dilakukannya, mencoba mengajar gadis tersebut sekaligus mengganggu sisi emosional yang dimilikinya, sehingga mereka berdua kini mulai mau menurut demi sebuah kebersamaan maupun sisi bertahan hidup untuk keduanya.
Dan akhirnya sebuah permasalahan tersebut segera terselesaikan. Setelah sesaat lalu dirinya ini berhasil memanfaatkan adanya sebuah hubungan yang mereka sebut keluarga. Sangat menyedihkan, ungkapnya sembari perlahan memasuki ruang rapat setelah sesaat lalu seseorang menunggu di dalamnya. Terima kasih sudah berusaha datang. Ya meski kalian dalam kondisi sibuk, ungkapnya sembari memimpin rapat yang akan segera dimulainya. Yang mana saat ini para petinggi Haiguang sedang melakukan pertemuan. Dan orang ini adalah salah satu anggota eksekutif Haiguang bernama Lee Yonha. Jadi ada apa kau mengumpulkan mereka semua? Oh mungkin karena Chun Ki-wong, Han Jung-min maupun Bai Gang-ra telah berhasil membuat permasalahan. Semua ini pasti tentang Hangil Fam kan? Dan orang ini adalah salah satu anggota eksekutif Haiguang bernama Jo Aram. Wah kalau aku kan sudah bilang, kita itu harusnya membereskan mereka dulu. Dan orang ini adalah salah satu anggota eksekutif Haiguang bernama Seo Gwangcheok. Cih, diamlah idiot. Kau itu bahkan belum pernah bertemu dengan Cho Hangil. Kau itu tahu apa, ha? Dan orang ini adalah salah satu anggota eksekutif Haiguang bernama Kwon Woo-il. Nah, dia cukup benar. Kita tak bisa menganggapnya remeh. Dan aku hampir mati sebelumnya. Dan orang ini adalah salah satu anggota eksekutif Haiguang bernama Moon Sung Ho. Cih, lalu mengapa kau malah bangga? Kau itu seharusnya malu. Mengenai soal itu, maaf Kak Aram. Dan adapun orang yang hanya menyaksikan ini adalah salah satu anggota eksekutif Haiguang nomor 2 sekaligus kaki tangan di dalam grupnya bernama Nam Won Chang. Sudahlah, kita itu seharusnya menyerbu ke sana dan membunuh mereka semua sekarang. Berikan kami perintahnya Wosung, ungkap Gwangcheok mengadukan kekesalannya. Lalu menurut Wosung, mereka semua ini harusnya mencoba lebih tenang, berusaha menunggu supaya keadaan menjadi lebih tenang, tak seperti kegaduhan di markas Bai Gang-ra sebelumnya. Cho Hangil, orang itu pasti sekarang sedang kebingungan, tegas Shin Wosung menjelaskan kondisinya. Berpindah waktu di mana ini adalah 1 minggu setelahnya. Setelah para eksekutif dari Haiguang mengadakan rapat sebelumnya, dan kini terlihat di mana seluruh anggota Hangil Fam sedang berkumpul menikmati hidangan pizza yang mana semua itu mereka dapatkan gratis dari Jung Ihwan sebagai ucapan terima kasih atas semua bantuan yang mereka lakukan. Dan saat ini dirinya ini menggantikan posisi kosong Moon Sung Ho yang telah keluar dari pekerjaannya. Dan ia pun kini juga memutuskan untuk tak lagi menjadi anak pelarian seperti sesaat sebelumnya. Ngomong-ngomong, apakah benar kita santai begini? Bukankah kita harus waspada terhadap Haiguang? Kau itu santai saja, yang penting kan makan dulu. Nanti kita hajar saja mereka sama seperti sebelumnya, jawab Daehyop memberikan argumennya. Namun kini malah terlihat di mana Cho Hangil hanya diam tak berbicara. Tampak cukup gelisah, tak sesemangat biasanya. Dan dia pun hanya memandang makanan tersebut tak selahap sebelumnya. Sebenarnya Hangil sendiri tak begitu bisa memahami mengapa perasaannya tak sesemangat biasanya. Padahal saat ini mereka semua sedang bersama, menikmati waktu, berbagi sukacita dan bercanda bersama. Ya semua itu pastilah terdapat satu hal yang cukup mengganggunya, yaitu adanya sebuah masalah yang sedang dihadapinya. Hei, kurasa akan bagus bila kita mampir sebentar ke sana. Kita itu tak pernah berfoto loh, meski kita setiap hari selalu berkumpul bersama, ungkap Gayong memberikan pendapatnya. Ayo kak, kita foto sekali saja, ajak Sung Bin kepadanya. Ya sembari mendorong Hangil supaya dirinya ini mau turut masuk ke dalam fotobox yang sedang mereka inginkan. Cih sial, mengapa mataku pas merem?
Dajun, lihat Kim Tae. Hingga mereka pun segera terbang melihatnya. Dan akhirnya foto tersebut berhasil diabadikannya, membuat semua orang tersenyum ketika menatap dan mengamatinya. Hingga Jo Hangil pun kini sedikit tersenyum mengenang seluruh adanya momen tersebut yang ia habiskan bersama dengan kehangatan mereka semua. Tak lama berselang, malam pun kini telah tiba, yang mana Jo Hangil ini masih memilih untuk di luar untuk merokok menghabiskan waktu yang dimilikinya. Hingga seseorang kini datang menegurnya. Apa yang mengganggu pikiranmu? Beberapa hari terakhir kau tampak gelisah, ungkap Kim Tae menilai situasinya. Tae, berapa lama kita saling mengenal satu sama lain? Hah? Ya kurasa beberapa tahun sampai sekarang. Jadi lebih lama dari Yim Da-jun ya, sahut Jo Hangil sekali lagi menanggapi jawabannya. Dan akhirnya sesuatu kini mulai memenuhi pikirannya. Woi, kau mau mendengar sesuatu yang menarik? Salah satu klien kami ingin membunuh Yim Da-jun, dan kami berusaha melakukan itu secepatnya. Mendengar itu semua, sontak Hangil diam menatapnya, mencoba memahami situasi yang dihadapinya. Hingga akhirnya ia pun segera mengatakan adanya momentum kabar baik yang akan juga diberikannya. Hangil, dengarlah, karena kalian menyentuh baik Gangra, seluruh anggota memilih menghabisi seluruh keluargamu. Tapi jika kau ingin selamat beserta keluargamu, serahkan salah satu dari anggotamu, yaitu Yim Da-jun. Ya karena itu semua permintaan spesial sih dari Wosung. Ah iya, dan akan kupastikan mereka semua tak akan pernah menyentuh Hangil Fan. Ingat Hangil, satu orang atau seluruh anggota keluargamu, ungkap Nam Boncang memberikan masukannya. Jadi aku sengaja kesini dan kau membicarakan seluruh omong kosong. Cih, kau itu benar-benar buang-buang waktu, ungkap Jo Hangil menanggapi pernyataannya. Kemudian menurut Jo Hangil, bila dirinya malah memaksa melindungi sebuah hal kecil, itu semua akan mampu mengorbankan hal besar lainnya. Maka kebijakan seperti itu akan memperparah seluruh kondisi keluarganya. Lalu kenapa kotanya itu kak? Oh, jadi semakin lama sebuah hubungan maka akan semakin berharga bukan? Iya sih, lalu apa ada sesuatu yang salah? Tanya Kim Tae sekali lagi kepadanya. Dan akhirnya Jo Hangil hanya mengajak Kim Tae supaya segera masuk, sebab udara di luar dirasa cukup dingin untuk kesehatan tubuh mereka berdua. Dan ia pun lebih memilih untuk meninggalkannya, sama sekali tak menjawabnya. Dalam hati Hangil merasa bila permintaan tersebut tak akan pernah ia katakan, karena itu semua akan lebih berbahaya sehingga mampu menuntun mereka semua ke jalan yang lebih buruk, tak seperti yang seharusnya. Lalu bila dipikir lagi, jika mereka semua memaksa melawan Bosung dan anggota Haiguang lainnya, maka masih memungkinkan untuk salah satu dari mereka terbunuh di dalam pertarungannya. Dan akhirnya semua itu menjadi pokok permasalahan yang terus berputar di pikirannya, di mana Hangil sendiri merasa semakin resah memikirkan itu semua, merasa sangat bingung untuk memberikan sebuah keputusan yang harus segera diambilnya. Hingga suatu titik dirinya mencoba merobek foto tersebut, mencoba meyakinkan diri untuk memberikan jawaban terbaiknya. Cih, tak ada pilihan lain ya, ungkap Jo Hangil menjadi lebih tegar di akhir pemikirannya. Berpindah waktu di mana ini adalah hari selanjutnya, hari di mana seseorang terus-menerus mengumpat mengatakan suatu hal yang tak kunjung dilakukannya, dan orang ini adalah Hu Ilta. Ini menjadi eksekutif di Haiguang setelah memilih untuk keluar dari sekolahnya SMA Jongran. Aku pikir kau benar-benar sudah membunuhnya. Jadi kapan kau itu sebenarnya mau membunuh Yim Da-jun? Ungkap seseorang pembuli dari SMA Wujin, Lee Do-hyun. Kemudian menurut Hu Ilta, ini semua menjadi semakin rumit karena Yim Da-jun adalah salah seorang dari anggota Hangil Fam.
Dan ia pun sedikit menyarankan supaya Dohyun ini lebih sabar menunggu untuk waktu yang cukup tepat untuk mereka semua mampu menghabisi tanpa adanya halangan di depannya. Wah, bersempak dengan kalian semua. Dimana sekarang bos Haiguang? Hoi, dimana kau? Hingga sebuah titik seseorang tiba-tiba saja hadir menyodorkan sebuah kapak di depannya, membuat Lee Do-hyun kini terdiam menghentikan ocehannya. Hei, meski kau klien yang membayar kami, harusnya kau itu tahu di mana letak sebuah batasan. Dan kau itu ingatlah, kau mungkin akan bernasib sama dengan Yim Da-jun bila tak menuruti aturannya. Kau paham kan? Lalu menurut Nam Won-chang, Do-hyun ini sebaiknya memahami situasinya. Semenjak mereka semua mendapat bayaran yang telah ia berikan, kepastian membunuh Yim Da-jun akan segera ia lakukan tanpa sedikit pun adanya sebuah hambatan. Sementara itu di sisi lain, Cho Hangil sedang bersantuy menikmati waktu yang dimilikinya di tempat konstruksi biasanya. Dalam hati Hangil merasa bila semua ini bermula ketika Yim Da-jun dihajar habis-habisan sebelumnya, dan ia pun cukup merasa geli memikirkan itu semua. Ya, meskipun pada akhirnya dirinya ini coba menyelamatkannya, namun tak sedikit pun ia berharap semua ini akan menjadi lebih baik mengisi seluruh hari yang dimilikinya. Kenapa sih aku bisa selalu bertemu dengan orang-orang yang seperti itu? Ungkap Cho Hangil di tengah-tengah pemikirannya. Tak lama berselang, waktu pun kini berlalu, di mana anggota Hangil Fam sedang sibuk bekerja membereskan seluruh pekerjaan rumah yang haruslah segera diselesaikannya. Bisa tidak kau berhenti menonton itu dan coba membantulah? Teriak Gayong menyindir Hangil seperti biasanya. Dan ia pun merasa cukup muak dengan kemalasan Hangil yang malah tak memberi contoh baik kepada seluruh adik-adik di depannya. Hoi Gayong, bagaimana menurutmu jika Da-jun tak ada? Tak lama berselang, Gayong mencoba menjawabnya. Bila Hangil ini minum di siang bolong, sebaiknya tak mengganggu mereka semua. Seluruh anggota yang sedang sibuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Ya sudahlah, akan kujawab. Ya, kalau Da-jun tak ada, lalu siapa yang akan melipat kaos kaki? Adapun pekerjaan lainnya. Oi, bukankah Yim Da-jun akan marah bila kau malah mengatainya? Sahut Hangil yang terasa semakin aneh, tak seperti biasanya. Tak lama berselang, Daeyeop segera menegurnya. Karena Yim Da-jun tak juga mencuci piring seperti biasanya. Da-jun, hari ini kan bagianmu. Lalu menurut Yim Da-jun, dirinya ini baru saja pulang karena sedikit terlambat setelah lembur di toko pizza. Dan ia pun segera meminta maaf atas seluruh kesalahan yang dilakukannya. Lalu tak lama dari situ, tiba-tiba saja Cho Hangil segera berdiri dan ia pun berjalan maju menyudahi keributan yang dilihatnya. Berharap semua ini tak sesulit yang ia duga. Dan ia pun segera bersiap menjalankan sebuah tugas menggantikan Da-jun di dalam mencuci piring sekaligus mencoba meringankan beban dari mereka semua. Sontak itu semua segera mengejutkannya, membuat mereka merasa tak percaya menyaksikan perubahannya. Yang mana ini semua benar-benar terasa aneh karena Cho Hangil mulai mau belajar mengenai bagaimana cara melakukan sebuah pekerjaan rumah tangga. Dan akhirnya Da-jun mencoba menggantikannya, merasa sedikit bersalah karena sesaat lalu belum menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaannya. Kak Hangil, gimana kalau aku saja? Tak usah, kau sebaiknya istirahat saja. Hah? Mengapa aneh sekali? Ungkap Yim Da-jun dalam hati, sembari terus menatap muka aneh yang terus-menerus ditunjukkannya. Dan akhirnya mereka pun bergegas makan bersama. Setelah sesaat lalu menunggu Cho Hangil yang tak kunjung pulang setelah mencuci piring sebelumnya. Lalu menurut Hong Gayong, Cho Hangil ini terlihat sangat mencurigakan dan dia pun seakan memberi perhatian lebih kepada Yim Da-jun. Ya, meskipun Gayong juga tak begitu mengerti apakah arti dari semua ini. Kemudian mendengar pendapat tersebut, Taek segera mengingatkannya
Bila pada malam-malam sebelumnya, Cho Hangil ini juga mengungkapkan beberapa hal aneh lainnya dan ia pun jelas merasa penasaran mengenai sebuah masalah yang sedanglah dihadapinya. Hei, dengarlah, meskipun dia terlihat seperti orang yang hidup santai dan tenang, dia itu selalu membuat keputusan yang tepat. Kita tak mengikutinya tanpa alasan, bukan? Ungkap Daeyeop kepada mereka semua. Dan ia pun segera mengingatkan supaya mereka semua tak begitu terlarut dalam memikirkan itu semua. Ya paling-paling dia ketiduran di tempat aneh lagi. Ungkap Daeyeop sekali lagi menenangkan situasinya. Dan akhirnya Dajun pun kini merasa cukup lega, berusaha sepenuhnya untuk tetap percaya dan berusaha tenang di dalam pikirannya. Sementara itu di sisi lain, Hangil masih saja tak tenang dengan seluruh masalah di otaknya, yang mana semua itu jelaslah terus-menerus mengganggunya, membuatnya merasa tak tenang mencari adanya solusi terbaik di balik masalahnya. Ya, apa sudah 5 tahun ya? Tempat ini adalah tempat di mana hubungan kita dimulai, bukan? Lalu mengapa aku selalu terjebak dengan orang-orang yang seperti ini? Ungkap Hangil dalam hati. Sembari dirinya bergegas memasuki sebuah gereja, mencoba menelaah situasi di dalamnya. Sementara itu Dajun masih saja menunggunya. Setelah beberapa waktu lalu merasa begitu tak nyaman dengan seluruh pendapat anggota yang lain. Ya karena Hangil terlambat pulang juga pastinya. Hingga di suatu titik dirinya menemukan sebuah sobekan kertas yang berada tepat di depannya. Bagaimana? Aku yakin kau sudah menentukan pilihannya antara memilih Yim Dajun atau seluruh anggota Hangil Fam lainnya, bukan? Tanya Woncang kepadanya. Ya seperti itulah, aku di sini dengan jawabanku. Ungkap Cho Hangil menanggapi pertanyaannya. Sembari dirinya ini terus-menerus memikirkan adanya seseorang yang mengganggu pikirannya. Yim Dajun, maafkan aku ya. Ini hanya satu-satunya cara yang bisa aku lakukan. Diriku ini sudah selalu memikirkan caranya. Dan akhirnya aku kini bisa memastikan keputusannya. Ungkap Hangil dalam hati. Baiklah, akan kuputuskan. Aku, Cho Hangil, tak akan memilih siapapun yang kau sebutkan di antara mereka. Ungkap dirinya menegaskan pilihannya. Hoi, bukankah kau malah membuat kesalahan? Tidak, cepat panggil Wosung kemari. Ungkap Cho Hangil menegaskan pilihannya. Jadi sekarang kau tak bercanda lagi ya? Baiklah, karena itu keputusanmu. Hoi semuanya, beri salam kalian kepada kakak kita senior di Haiguang. Ungkapnya sembari semakin semangat menantikan pertemuannya. Dalam hati Hangil sedikit merasa bila dirinya ini cukup bersalah dengan seluruh pilihan yang diambilnya. Dan ia pun jelas merasa kecewa tak lagi mampu menemani Yim Dajun hingga akhir perjalanannya. Lalu apa maksudnya ini? Ungkap Yim Dajun dalam hati sembari memeriksa potongan foto tersebut yang berada tepat di tangannya. Dan akhirnya dirinya pun segera mengungkapkan segala kegelisahan yang dirasakannya kepada seluruh anggota Hangil Fam yang berada di dalamnya. Jadi kau menemukan itu di luar rumah? Iya, kurasa itu Kak Hangil yang menjatuhkannya. Dan akhir-akhir ini dia selalu bertingkah yang agak aneh. Mungkin ini semua berhubungan dengan kenapa dia belum pulang selarut ini. Mendengar itu semua mereka sedikit merenungkannya. Karena menurut Sung Bin, seluruh perkataan Dajun kali ini malah membuat dirinya menjadi semakin khawatir setelah mendengarnya. Lalu menurut Daeyeop, mungkin dirinya ini memang tak suka bila wajahnya tak terlihat tampan di dalam album foto yang dicetaknya. Jadi kalian tak perlu khawatir, ungkap Daeyeop menambahkan pendapatnya. Kemudian menurut Kim Tae, ternyata dirinya ini juga memikirkan hal yang sama bila Kak Hangil terlihat aneh di beberapa hari sebelumnya. Tapi dia itu bukan seseorang yang akan menjadi ceroboh kan. Kau itu tak perlu terlalu khawatir soal dia. Yang kita bicarakan ini Kak Hangil loh. Ya seperti dia tak pernah kembali selarut ini saja. Ungkap Kim Tae menenangkan situasi yang terus-menerus meresahkan mereka semua. Sementara itu di sisi lain, sebuah pesta mungkin akan segera pecah meramaikan heningnya malam memeriahkan situasinya. Jadi karena dia adalah senior Haiguang, bersiaplah kalian.
tangkap dia, ungkap Nam Won-chang memberikan perintahnya. Dan akhirnya di mana mereka semua bergegas maju menyerangnya sesuai adanya perintah yang sesaat lalu didengarnya, menggunakan berbagai macam senjata untuk dapat mengalahkannya. Lalu menurut salah satu kandidat eksekutif yang bernama Yong Gyu, Cho Hang-il ini memiliki sebuah rumor yang mengherankan. Dan ia pun cukup merasa penasaran dengan ketenaran rumor yang ia dengarkan. Tak lama berselang, Cho Hang-il bergegas melompat maju, mencoba dengan cukup cepat menaiki seluruh tubuh para anggota Haegwang dan berhasil sekaligus melewatinya. Berusaha secepat mungkin untuk mendekati kandidat eksekutif tersebut yang berada cukup jauh di belakang anggota lainnya. Cih, apa-apaan orang ini? Dan bams, di mana sebuah tendangan cepat segera ia lesatkan, berusaha menjangkau seseorang musuh yang cukup jauh berdiri di depannya. Dan ia pun hanya bisa terdiam, terkejut tak percaya. Sontak ia pun terhempas dibuatnya, berakhir dengan pingsan sesaat setelahnya. Hoi, apa yang sebenarnya Hei kalian, jangan jadi pengecut, dia itu cuma sendirian. Dan akhirnya mereka pun kembali melesat maju, berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyerangnya dari berbagai macam sisi, berusaha untuk menjatuhkannya. Namun Cho Hang-il ini dengan sangat cepat membereskan mereka semua, mengalahkan para musuh yang terus-menerus datang menerjang sembari mendekatinya. Hingga mereka semua pun kini terkejut dibuatnya, merasa tak percaya dengan apapun itu yang sedang dilihatnya. Karena Cho Hang-il ini jelaslah bukan manusia, melainkan seorang monster yang sedang kehausan darah, mencari adanya mangsa di sekitarnya. Woi, ada apa? Cuma segitu saja, tegas Cho Hang-il memberikan tantangannya. Dimana saat ini mereka semua malah terlihat pucat, gemetar, seakan tak ada niatan lagi untuk bertarung melawannya. Dan akhirnya hingga suatu titik Won-chang bergegas menyerangnya, mencoba memecahkan suasana yang mungkin dapat membuat mereka semua menjadi lebih bersemangat, tak seperti pertarungan sebelumnya. Hei Kak Won-chang, wah mantap, lihatlah, bila kita mengejar bersama Kak Won-chang, kemenangan pastilah akan berada di tangan kita, ungkap mereka bergegas turut menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Di mana Cho Hang-il segera melesat menuju mereka semua, berusaha menghancurkan siapapun yang mencoba mengeroyoknya. Sontak itu semua kembali mengendurkan semangatnya, membuat mereka semua menjadi hancur secara perlahan setelah sesaat lalu memutuskan untuk mencoba membantunya. Dan akhirnya di mana pertarungan tersebut semakin intens dibuatnya, yang mana mereka semua jelaslah memiliki sebuah keuntungan, baik dari segi senjata, dari segi jumlah maupun posisinya. Namun Cho Hang-il ini seakan tak memiliki rasa lelah, selalu berhasil menghancurkan sekaligus meratakan semua yang berada di sekitarnya. Nam Won-chang, sebaiknya segera panggil dia untukku, ungkap Cho Hang-il mencoba mengingatkan, seakan ini semua adalah pertanda bila adanya kehancuran total jika mereka semua tak memanggil Wo-sung di depannya. Dan bams, di mana sebuah serangan kuat segera diterimanya dari sudut mati tanpa sempat Cho Hang-il ini mencoba menahannya. Sontak ia pun segera terpelanting mundur dibuatnya. Cho Hang-il, bagaimana? Bukankah kau benar-benar lemah? Tanya Gwang Heo kepadanya, yaitu salah seorang eksekutif Haegwang yang turut meramaikan adanya pesta di dalamnya. Adapun Kwon Woo-il yang telah menatap Cho Hang-il dari jarak kejauhan, mencoba mengamati alur pertandingan di depannya. Lalu dilanjutkan Jo Aram yang memilih untuk tetap bersiaga, menunggu adanya perintah dari kakak tertua dan bersiap menghabisinya. Wah, kita bertemu lagi kak, tapi ini jelas di situasi yang berbeda bukan? Ungkap Moon Sung-ho memberikan pendapatnya. Dan ia pun salah satu eksekutif juga di dalam grup Haegwang yang sedang mengerumuninya. Cho Hang-il, aku senang sekali bisa bertemu dengan teman lamaku, ungkap ketua Haegwang yang tak luput memberikan sambutannya, yaitu Shin Wo-sung. Lalu menatap adanya seluruh anggota maupun para eksekutif yang di depannya
Hangil sendiri tak sedikit pun merasa gentar. Dan ia pun coba memperhatikan, menganalisis situasi yang mungkin saja dapat untuk dimanfaatkannya. Ya, sebagai teman aku yakin sudah memberimu sebuah kesempatan. Tapi sekarang kau tahu kan, baik kau maupun seluruh keluargamu pasti akan mati karena pilihan bodoh yang kau yakini. Ungkap Shin Wosung sedikit mengingatkan akan sebuah penawaran sebelumnya. Lalu bagaimana kau bisa berakhir menjadi seperti ini? Tanya Joangil kepadanya. Tak lama berselang, Wosung segera menanggapinya. Bila dirinya yang sekarang adalah sebuah jawaban yang selalu Hangil tanyakan, maka Wosung ini jelas tak menginginkan adanya negosiasi untuk yang kedua kali. Maka dihajar oleh seluruh anggota eksekutif Haiguang adalah sebuah keputusan yang segera diambilnya. Kalian semua bunuh dan seret dia ke sini, teriak Wosung memberikan perintahnya sembari mereka semua bergegas maju untuk dapat menyerangnya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part ke-6. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya dan